Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus Universitas Umigora Mataram, Fakultas Teknik, Program Studi Ilmu Komputer, kelas Ilmu Komputer C, mata kuliah Komputasi Paralel dan Terdistribusi, dosen pengampu Pak Zulkifli Eskom, MPD, MED. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arya Ramadhani dengan NIM 230 10 1008. Saya Regita Dwi Ananda Putri dengan NIM 203. Saya Nana Syarif dengan NIM 159. Saya Syifa Febrianti dengan NIM 176. Nah, di sini kami akan membahas tentang artikel yang kami buat, yaitu materi Remote Cluster Access Intribusi Learning Platform. Lanjut ke pembahasan. Baik, untuk yang pertama yaitu apa itu arsitektur Remote Cluster Access. Remote Cluster Access adalah sistem yang memungkinkan kita mengakses cluster komputasi dari jarak jauh melalui jaringan seperti jaringan internet. Dengan sistem ini, pengguna seperti mahasiswa, dosen, atau peneliti itu bisa menjalankan tugas komputasi berat tanpa harus punya komputer yang canggih di tempatnya. Tujuan utamanya yaitu untuk menyediakan daya komputasi yang tinggi secara efisien dan fleksibel, terutama untuk pemrosesan daring, pelatihan AI, simulasi, maupun pemrosesan data besar. Akses ini tuh dilakukan secara aman, biasanya tuh lewat VPN, SSH, atau APA yang terhubung ke sistem seperti Hadoop. Dengan kata lain, kita itu bisa menggunakan komputer super dari mana saja, cukup dengan jaringan dan izin akses dengan tepat. Baik, slide berikutnya adalah arsitektur Remote Cluster Access. Arsitektur sistem Remote Cluster Access biasanya terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu pertama, User Interface Layer. Ini adalah lapisan antarmuka yang digunakan oleh pengguna seperti Google Classroom atau aplikasi pembelajaran berbasis web lainnya. Di sini, pengguna melakukan login, mengakses materi, dan memulai proses pembelajaran atau eksperimen. Yang kedua, ada Middleware Layer. Lapisan ini berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan sistem komputasi. Teknologi yang digunakan mencakup seperti VPN untuk jaringan aman, SSH untuk koneksi transkripsi, autentikasi pengguna, dan APA yang mengatur komunikasi antara UI dan backend. Middleware bertugas memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang bisa menggunakan sistem dan prosesnya aman. Yang ketiga, yaitu Computer Cluster Layer. Ini adalah bagian utama dari sistem di mana seluruh komputasi dilakukan. Sistem ini mencakup Hadoop atau untuk mengelola big data, lalu Docker untuk virtualisasi lingkungan kerja, atau Bare Metal Server untuk server fisik tanpa lapisan virtualisasi. Dengan teknologi ini, sistem bisa mengatur sumber data komputasi secara otomatis sesuai kebutuhan penggunanya. Baik, untuk yang keempat, yaitu manfaat Remote Cluster Access. Remote Cluster Access membawa banyak manfaat, khususnya dalam banyak konteks pendidikan dan penelitian, beberapa di antaranya, yaitu skalabilitas tinggi. Sistem dapat menyesuaikan kapasitas komputasi berdasarkan jumlah pengguna. Artinya, saat pengguna banyak, sistem bisa menambah resource dan saat sepi bisa dikurangi. Yang kedua, yaitu efisiensi sumber daya. Institusi tidak perlu menyediakan perangkat keras canggih untuk setiap mahasiswa. Cukup satu klaster besar yang diakses bersama dari mana saja. Yang ketiga itu personalisasi pembelajaran, yaitu sistem dapat mencatat data performa pengguna dan menyesuaikan materi atau evaluasi. Misalnya jika pengguna lambat di modul A, maka sistem akan memberikan bantuan tambahan. Yang keempat itu ya dukungan eksperimen dan pelatihan AL. Dengan gaya komputasi besar, pengguna bisa menjalankan pelatihan model A skala besar, misalnya pelatihan NLP, computer vision, atau pengolahan genomik. Yang kelima itu adalah kolaborasi global. Teknologi ini memungkinkan mahasiswa dari negara berbeda mengakses sistem yang sama dan bekerja sama dalam proyek penelitian tanpa harus bertemu secara fisik. Nah, meskipun banyaknya manfaat dari penerapan sistem, sistem ini juga menghadapi beberapa tantangan yang serius. Yang pertama yaitu latensi jaringan, koneksi yang lambat atau menyebabkan delay dalam keterlambatan proses komputasi, terutama saat data diproses di cloud atau server dengan jarak yang jauh. Kemudian yang kedua, keamanan.
Data yang dikirim antar sistem harus dienkripsi dan dilindungi dengan autentikasi. Tanpa itu, maka data sensitif bisa bocor atau bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, kompleksitas sistem. Sistem AI yang berbasis HPC dan cloud cukup rumit. Diperlukan keahlian teknik khusus dalam hal konfigurasi, manajemen, dan pemeliharaan sistem. Kemudian yang keempat, ada biaya infrastruktur. Penggunaan cloud, pembelian GPU atau pengelolaan data dalam skala besar memerlukan investasi yang cukup besar, baik dari segi perangkat keras maupun langganan layanan cloud. Yang terakhir yaitu stabilitas koneksi internet, sama seperti yang nomor pertama. Koneksi internet yang stabil dan bagus merupakan syarat yang mutlak, terutama saat sistem yang bergantung pada pemrosesan di cloud. Tanpa koneksi yang baik, produktivitas dalam komputasi mungkin bisa terganggu. Nah, kita lanjut di studi kasus implementasi. Beberapa institusi yang besar telah sukses menerapkan sistem komputasi canggih untuk mendukung pengembangan AI. Berikut ada beberapa contoh. Yang pertama, Stanford University atau AI Genomic dengan HPC. Stanford menggunakan HPC untuk menganalisis data genomik dengan AI. Ini memungkinkan pemrosesan data biologis dalam skala besar dan sangat cepat, yang penting untuk penelitian medis dan bioteknologi. Kemudian ada Facebook AI yang menggunakan pelatihan NLP dan Vision dengan GPU cluster. Facebook melatih model Natural Language Processing atau NLP dan Computer Vision dengan cluster GPU. Ini memungkinkan pelatihan model AI dalam waktu yang jauh lebih singkat, termasuk model bahasa seperti LLAMA. Nah, yang ketiga, NASA FDL. Simulasi AI dalam eksplorasi luar angkasa. NASA memanfaatkan AI untuk menyimulasikan skenario luar angkasa seperti prediksi asteroid atau cuaca luar angkasa. Simulasi ini dapat mempercepat riset dan pengambilan keputusan dalam misi antariksa. Yang keempat, Google Cloud, akses TPU cluster untuk pendidikan AI. Google menyediakan akses TPU atau Tensor Processing Unit, prosesor khusus untuk AI melalui Google Cloud bagi universitas dan pelatihan AI. Ini membuka peluang dalam pendidikan AI tanpa harus membeli perangkat yang keras serta mahal. Nah, yang terakhir yaitu efek nyata. Efek nyata dalam implementasi sistem hybrid yaitu dalam cloud, GPU, dan HPC membuktikan dapat menghemat waktu hingga 40% dan lebih efisien energi. Karena pemrosesan dapat dioptimalkan tergantung dengan kebutuhan. Nah, kesimpulan yang didapat dari artikel yang kami buat yaitu remote cluster merupakan solusi yang memudahkan kita mengakses sistem komputasi dari jarak jauh. Teknologi ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran, pelatihan AI, dan pengolahan data besar tanpa harus memiliki perangkat mahal secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.